Tapi kalau lo sendiri sih mengartikan mindfulness dalam video lo gimana sih? Kayak nggak seharusnya menjadi budak masa lalu, Sheila, bahasa gue. Bukan budak masa lalu, kayak kan banyak ya, kayak bahkan tuh kayak kadang tuh kita sendiri, gue sendiri bahkan kayak nggak menyadarin kalau kadang gue tuh lagi-lagi kejebak sama pemikiran yang andai kan gue dulu ngambil keputusan gini, atau kemarin deh hari baru gitu, kemarin gue kenapa kemarin kayak gini, atau kayak gitu-gitu tuh gimana sih? Ada sih itu, maksudnya sering sih ya terlintas di dalam pikiran. Wadidaw. Pikiran Udah lama banget gue gak ada wadidaw. terlintas dalam pikiran yang kayak, duh gue kemarin ngapain aja sebenarnya, daripada gue tiduran mending gue bisa bikin ini nih kalau nggak produk-produk, kalau nggak bikin konten di IG atau apa kayak gitu, tapi I'm doing nothing gitu. Dan itu ketika keesokan harinya tuh gue ngerasa ada dihantui rasa bersalah karena kemarin gue ngapa-ngapain gitu. Tapi ya ternyata setelah gue mempelajari masih mindfulness ini tuh, ya udah yang penting lu menerima, oke, lu memaafkan kesalahan lo kemarin dan lu harus memperbaikinya tuh hari ini gitu. Dengan menggantinya apa, oke, kalau kemarin malas-malasan, hari ini ya udah produktif gitu. Saatnya ngumpulin nyawa lagi buat apa sih, Struggling. Tapi kenapa Cek? Kenapa kita tuh sedikit menyalahkan ketika kita doing nothing, dan kita berterima kasih ketika kita do something? Kenapa harus gitu? itu kayaknya manusiawi ya, Cak. Kita melihat yang muncul ke permukaan, entah itu di sosmed tadi apa itu, yang muncul itu yang produktifnya. Mungkin dari kebiasaan itu juga bisa kayak, oh dia produktif banget, dia ini banget, yang jatuhnya jadi comparing sama diri sendiri, yang ketika gue nggak ngerasa produktif, gue ngerasa bersalah, dan ketika gue produktif tuh gue ngerasa wah gitu. Itu bisa jadi dari apa yang gue lihat, dari apa yang kebiasaan, kan itu juga kebiasaan ya. Kebiasaan ketika orang malas itu tuh, malas itu dianggap apa ya, Cek? Malas tuh dianggap malas. Bagus tuh dianggap bad feel. Iya, benar-benar malas tuh dianggap bad feel. Dan karena itu kebiasaan ini juga ya, kayak didikan orang tua gue juga kayak yang kalau males ya, itu kayaknya banyak juga orang tua yang ketika anaknya males itu diomelin, jangan males-malesan gini gitu. Tapi kan siapa tahu abis males-malesan itu tuh kita habis ngerjain PR, kita juga habis sekolah, kita habis bimbel, kita habis ikut kegiatan di sekolah kayak gitu kan, atau dari kerjaan kayak gitu kan, who knows gitu. Karena itu jadi kayak itu udah mendarah daging, sampai di mana itu terus ke bawah ketika kita doing nothing tuh kita merasa bersalah karena ketidakproduktifan hidup. Ya sih, tapi kadang gue juga mikir kayak rasa malas tuh sebenarnya apa gitu makna dari masalah. Karena kan kadang ada orang, kita kan nggak bisa pakai otak ataupun badan kita terus menerus ya. Iya. Kita butuh momen dimana benar-benar Istirahat. nothing, benar-benar nggak ngapa-ngapain, benar-benar ya sudah gitu. Iya. Nah kayak gitu. Tapi mungkin ini balik lagi ke porsi, maksudnya semuanya ada porsinya gitu Mas. Iya, semuanya ada porsinya. Kita nggak bisa yang terus-terusan lari, karena pas lari juga semuanya tuh jadi ini apa ya, kalau orang kayak lari beneran kan kayak gerak semua jantung, bahkan tuh ininya detaknya kencang gitu. Dan kita butuh minum, kita butuh istirahat, kita butuh stop dulu. Nah itu juga bisa menjadi, kalau gue kayak mencoba untuk menerima rasa dimana gue lagi bad feeling, bukan bad feeling juga sih, rasa dimana gue lagi ngapain, meminimalisir, menyalahkan diri sendiri ketika gue memutuskan hari itu ngapain. Iya, maksudnya itu karena gue takutnya ketika itu terus berjalan, yang nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya bisa bikin nutrisi baru, bukan nutrisi apa ya, energi baru. Nah, energi baru buat badan kita,
karena besoknya otak kita bilang kalau itu seharusnya gue bisa lebih produktif, akhirnya manfaat itu nggak ada. Iya, Manfaat untuk energi tambahannya tuh nggak ada karena lelah di pikiran lo sendiri gitu. Akhirnya kayak bener, akhirnya semua itu jadi kayak sia-sia doang gitu. Makanya kita mau penting banget sih untuk mindfulness ya. iya. Semuanya tuh benar-benar kita artiin, kita maknain ya menurut kita sendiri gitu, baiknya tuh kayak gimana gitu. Gitu sih. Karena dengan mindfulness itu semakin kita mengenal diri kita sendiri, semakin tahu juga kitanya semakin tenang, Yes, betul. nggak garang gusuh. Terus kita juga Tapi emang itu beras banget sih. iya, dan berusaha untuk kita nggak membalas kebiasaan yang kayak misal nih, kayak orang dibully auto tuh ngebully balik. Nah itu kan udah auto banget ya dalam tubuh kita tuh, kayak udah Dendam, lu ada rasa. ada rasa itu, lu ngatain balik, dibully balik, pokoknya kayak feedback aja kayak gitu. Tapi berusaha untuk melawan itu, dan ketika lo dibully berusaha untuk nggak ngebully balik. Gimana pun caranya tuh, ketika bullying tuh harus stop dari dalam diri kita sendiri gitu. Hal-hal yang jelek itu tuh stop udah dari kita nggak usah nyari korban lain, kita nggak usah nyari Benar. kebenaran ke tempat lain kayak gitu loh. Benar. Sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman emang pada prakteknya ya emang kita harus butuh lingkungan yang support atau teman yang support untuk kita mempraktikkan hal-hal yang kayak gini gitu loh. Dan ini ya kayak selain gue juga salah satu bersyukur karena ada di teman diskus juga yang ngomongin hal kayak gini sama si Rachel. Dan itu tuh cukup membuka pikiran gue yang tadinya mungkin circle dari di luar circle ini kadang cukup bikin kenapa ya kayak gini, kenapa kayak gini. Nah kita kan dari situ butuh tempat di mana kita discuss, dan oh ternyata gitu ada treatmentnya, oh ternyata ada caranya, oh ternyata ini tuh dimaknai seperti ini. Dan emang sih itu penting banget gitu buat ngembangin diri kita. Emang kita harus stop hal-hal yang nggak kita pengen dari diri kita, memang nggak mudah, mendekati saja. Dan dari situ tapi itu akan mudah ketika kita sudah kayak mempelajari self love, benar-benar mencintai diri sendiri, benar-benar hubungan kita sama Allah diperbaikin, benar-benar jadi kayak ketenangan itu akan datang begitu saja, tentunya ya dari Allah. Dan itu akan jadi treatment di diri kita sendiri bahwa semuanya ternyata bisa kita hadapin dengan tenang. Kalau ada pilihan di mana ada masalah lo dihadapin dengan marah dan tenang, kenapa lo nggak memilih untuk tetap tenang gitu? Karena solusi itu ada di sini, di ketenangan itu sendiri ya kan, dibanding di ketika kita marah-marah. Iya. Gitu. Dan kita juga belajar terbuka sih. Betul. Untuk menerima ternyata di dunia itu banyak hal, banyak perspektif, banyak pendapat, banyak apa lagi ya, banyak hal pokoknya yang itu nggak mungkin dipukul rata. Kayak misal nih kita menyuarakan self awareness, kita menyuarakan stop bullying itu, tapi masih ada di luar sana yang melakukan kayak gitu, dan kita nggak bisa. Ketika kita udah berusaha untuk bukan ngasih tahu sih, Sharing lebih lah. ke sharing, tapi mereka nggak, penerimaannya apaan kayak gitu doang, kayak gitu kan ya udah, itu di luar kendali kita gitu loh. Kita berusaha untuk, dia punya persepsi lain mungkin, dan kita harus membiarkan diri kita lah, intinya membiarkan diri kita untuk libur dari rasa cemas, libur dari rasa riweh, overthinking, apalagi aja Ya, keributan keributan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kita juga dengan mindfulness ini kita juga bisa belajar untuk menahan biar nggak komentar ke orang lain, misal ngomentarin apa yang orang lain lakukan ya. iya, kayak misal lagi makan ya, itu juga ya emang belajar banget sih. Ternyata dalam hidup tuh banyak banget, dalam daily life itu banyak banget yang harus kita perhatiin, detail-detailnya banget tuh. Nggak komentar kayak misal hitam semua. Oh iya, sorry ya. Nggak sih, aku bikin kaget kayak hitam semua kayak gini kan, kayak mungkin untuk di sekitar lingkungan gue itu nggak biasa mereka melakukan kayak itu. Jadi ketika gue bilang tenang, Pernah kan dibilang itu kan di komen habis ngelayat. mau ngelayat ya hitam semua gitu. ada yang hitam ada yang putih.
Ya itulah, berusaha banget untuk nggak komentar ya. Orang ngelakuin apa aja tuh ya udah terserah gitu loh. Iya, Kecuali bener. selama dia tuh masih ada di dalam koridor apa ya, Cak, yang berhubungan sama yang kita. berhubungan sama kita, sama dia nggak melanggar norma-norma yang terlalu ekstrim Iya. gitu. Itu bukan hak kita kalau untuk mengomentarin mau orang itu dia pakai tato, pakai baju yang terbuka, atau pakai kerudungnya kayak gimana, atau pakai, ya terserah lah. Itu mungkin mereka lagi berekspresi, dan siapa tahu mereka tuh lagi trial nih dalam hidupnya dia, di Prosesnya hidupnya dia. dia untuk kenyamanan mana nih yang ada di dalam diri gue gitu. Betul. Nggak usah jadi orang yang merasa bahwa semua yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita lakukan itu apa ya, harus dipandang baik sama orang lain. Ya, Maksudnya harus dipandang baik ya, bukan menurut kita baik, tapi menurut orang lain. Kita memaksakan itu nggak usah gitu, karena itu bener kata Hece, di luar apa ya, nalar kita, di luar kontrol kita. Yang kita tahu adalah kita ke diri kita dan kita ke orang lain. Orang lain ke kita terserah dia, yang penting kita ke orang lain tuh gimana, udah gitu doang. dan juga kita ke Allah. Kita ke Allah juga, Allah ke kita. Itu sih kayaknya Gitu. untuk mindfulness. So Semoga kita semua menjadi iya pokoknya belajar kita belajar memahami diri kita sendiri ya. let's go, kita belajar untuk memahami banget dan untuk menerapkan mindfulness ini, karena ya nyantui banget sih. Hal simpelnya aja tuh ketika mau berangkat kerja kayak udah kesiangan, kayak udah riwah, aduh nanti nih, padahal mah ya udah nikmatin aja, Iya betul, ya udah gitu. Ya udah gitu, maksudnya be mindfulness. Oh iya, satu lagi nih, kalau misalkan mindfulness dalam makan, kita menikmati makan itu, kita berterima kasih atas makanan yang kita makan. Kalau kalian beli di luar, kita juga doain nih yang masaknya, yang punya usahanya, yang jualan sayurnya, yang nanemnya, yang punya bibitnya, yang Ke jual Allah, bibitnya, yang buat ya yang bibitnya. yang nemuin. yang masak, yang segala macam, kita doain mereka untuk selalu, simpelnya aja sih, untuk selalu sehat dan selalu diberkahi. Dan juga makanan yang kita makan itu bagus untuk tubuh kita, memberi kita sehat, memberi kita energi untuk menghadapi hari-hari yang indah. Sudah Juga sekian dari saya. Oke, ini keren banget sih, gue seneng banget kalau udah ngebahas soal kayak gini. Thank you ya, Ce. thank you juga Haja sudah menjadi partner yang baik. Iya nih, Oce. Apa? Terima kasih buat teman-teman juga yang udah ngeliat video ini. Semoga value-nya nyampe ke teman-teman. Sehat selalu semuanya. Bye-bye. Bye-bye.